Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Ilmatus Sa'diyah, SPDM HUM, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Yang terhormat kepada Rita Vita Arsita selaku Ketua Pelaksana, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul dalam acara pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya untuk berkenalan dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri Nurfadilah Irawan, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Jadi, di acara webinar mini kali ini, kita akan membahas tuntas tentang tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku. Dari judulnya aja nih ya, udah jelas banget kalau kita bakalan tahu bagaimana cara menulis judul karya ilmiah yang baku. Tentunya materi ini sangat bermanfaat banget buat kita, khususnya bagi para kalangan pelajar atau mahasiswa. Sebelum memasuki acara, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Ibu Ilmatus Sa'diyah selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Yang kedua ada sambutan dari Rita Vita Arsita selaku Ketua Pelaksana. Ketiga dilanjut dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan kuis. Keempat akan ada sesi foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Langsung aja kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ilmatus Sa'diyah SPDM HUM, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, dipersilahkan. Terima kasih Putri untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk menyapa teman-teman peserta yang sudah hadir hari ini. Saya cek di sini yang hadir ada 33 orang ya, kurangi kita berarti sekitar 28 orang ya yang menjadi peserta di kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini dengan sangat baik. Ya, semoga acara ini berlangsung dengan sangat lancar hingga akhir acara, tidak ada kendala apapun yang berarti, termasuk kendala teknis, begitu ya. Saya berharap peserta yang hadir hari ini bisa menimba banyak ilmu, mengosongkan gelasnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru terkait bahasa Indonesia. Ya, nah sebenarnya dalam rangka apa sih kok webinar ini diadakan gitu ya. Mungkin teman-teman panitia juga bertanya-tanya gitu, ini Bu Ilma ngapain sih gitu ya, ngada-ngadain ginian gitu. Jadi teman-teman di sini sebenarnya teman-teman ini sama sebenarnya ya, praktik melakukan presentasi gitu ya, tugas presentasi di kelas gitu ya. Cuman kalau saya pikir kalau presentasi di kelas saja maka ya yang menyimak hanya teman-teman sekelas saja gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu presentasi dengan mengadakan webinar ini, maka teman-teman yang pertama dapat pengalaman mengadakan kegiatan webinar, bagaimana berdiskusi kelompok berhari-hari gitu ya, mempersiapkan segalanya itu yang pertama, sehingga teman-teman tentu mendapatkan soft skill tersendiri gitu ya. Yang kedua tentu teman-teman bisa mempraktikkan secara langsung public speaking-nya. Kalau di kelas kan ibaratnya sudah biasa ya, mempresentasi di depan teman-teman satu kelas, sudah hilanglah rasa malunya gitu ya, sudah apa ya, deg-degannya mungkin sudah tidak terlalu deg-degan dibanding hari ini gitu ya. Nah jadi public speaking-nya itu akan lebih meningkat ketika teman-teman berhadapan langsung dengan peserta webinar yang barangkali itu temannya teman-teman sendiri gitu ya, mungkin di masa SMP, SMA, atau halayak umum yang teman-teman nggak kenal gitu ya. Nah itu bisa meningkatkan rasa percaya diri teman-teman ketika berbicara di depan umum. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, saya ingin dan saya berharap bahwa
teman-teman yang sudah berdiskusi gitu ya, membaca, menggali. Nah, itu bisa menyampaikan lebih luas lagi gitu ya. Akhirnya teman-teman bisa menjadi agen of change atau agen perubahan bagi bahasa Indonesia ke depan supaya lebih baik. Kan kita tahu sendiri ya, bahasa Indonesia itu masih jauh dibanding bahasa Inggris dan bahasa Arab yang sudah ada lebih lama gitu dibanding bahasa kita yang baru ada tahun 1928. Nah, dengan adanya hal ini, teman-teman bisa membawa perubahan, menyebarkan lebih luas lagi wawasan terkait bahasa Indonesia. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar, selamat menimba ilmu. Kita saling sharing ya, teman-teman panitia dan semuanya, baik MC, moderator, narasumber, ketua pelaksana, semuanya ini lagi belajar ya. Teman-teman peserta juga belajar juga ya. Jadi kita bareng-bareng belajar. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Putri. Silakan Putri. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilmatus Sadia. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, ada sambutan dari Rita Vita Arsita, selaku Ketua Pelaksana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilmatus Sadia, SPDM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati Saudari Disti Wahyuningsi dan juga Saudari Rosita, selaku mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur sebagai narasumber kita hari ini. Dan tidak lupa kepada para peserta webinar yang berbahagia. Di sini saya Rita Vita Arsita selaku Ketua Pelaksana webinar pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ilmatus Sadia SPDM HUM yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara webinar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber dan selamat bergabung kepada para peserta webinar. Hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan acara webinar dengan tema Tata Cara Penulisan Judul Karya Ilmiah yang Baku. Dari acara ini, kami berharap para peserta webinar mampu dan mengetahui bagaimana cara penulisan judul karya ilmiah yang baku agar terhindar dari adanya kesalahan dalam penulisan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir, saya sampaikan banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan kegiatan webinar pada sore hari ini dengan sangat baik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Rita Vita Arsita atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita memasuki acara inti nih teman-teman. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita. Untuk itu dipersilahkan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Balkis, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini kurang lebih untuk beberapa menit ke depan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, materi yang akan dibahas ini adalah tentang tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku. Pemateri kita kali ini ada dua, yaitu Risti Wahyuningsi sebagai mahasiswa agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur dan Rosita, mahasiswa agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kayaknya kalian udah pada nggak sabar nih ya buat menerima dan menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh para pemateri. Daripada berlama-lama, langsung saja untuk pemateri pertama, Risti, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risti Wahyuningsi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas
dan belajar mengenai tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku. Panitia boleh di-share screen? Langsung lanjut saja ke pemateri pertama, yaitu Risti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang tata cara penulisan judul karya ilmiah. Nah, kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena dalam karya tulis apapun, judul adalah menjadi bagian pembuka yang nantinya akan mempresentasikan isi dari karya tulisan yang dibuat. Jadi judul juga akan memberi informasi mengenai jenis maupun genre dari sebuah tulisan, sehingga karakter dari sebuah sehingga karakter judul karya tulis ataupun karya tulis ilmiah atau non ilmiah akan berbeda sebab masing-masing memiliki aturan dan kaidah sendiri. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan tata cara penulisan judul karya ilmiah, tentunya teman-teman sudah tahu apa itu karya ilmiah. Yaitu karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dengan metode-metode ilmiah. Next. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada beberapa fungsi penulisan judul karya ilmiah. Yang pertama, menggambarkan isi tulisan. Nah, fungsi penting pertama dari sebuah judul karya tulis adalah menggambarkan isi dari tulisan itu sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan disinggung di awal di mana judul akan mempresentasikan isi tulisan. Dari sinilah calon pembaca bisa menilai kualitas tulisan, kesesuaian dengan kebutuhan maupun kesesuaian dengan selera. Kemudian yang kedua ada bagian tulisan yang pertama dilihat. Nah, saat hendak mencari buku di toko atau perpustakaan misalnya. Yang pertama kita lihat dijamin pasti judul. Dan disinilah fungsi berikutnya dari judul, yakni bagian pertama yang dilihat. Sehingga penulisan judul yang benar umumnya menggunakan ukuran huruf yang lebih besar, kadang diberi bold atau dicetak tebal, dan juga menggunakan jenis huruf yang lebih mencolok dibandingkan keterangan lainnya. Sebab judul inilah yang akan dilihat pertama kali oleh orang, sehingga dibuat mudah terlihat. Kemudian yang ketiga ada memudahkan orang mencari referensi. Di dalam perpustakaan, pasti buku akan disusun dengan posisi punggung di bagian depan. Sebab judul buku ditulis di bagian punggung atau bagian tengah jilitan buku. Hal ini selain untuk mengefisienkan ruangan atau rak buku, juga memudahkan orang menemukan buku yang dibutuhkan dan diinginkan. Sehingga judul pada sebuah buku atau karya tulis adalah memberi kemudahan bagi siapa saja untuk mencari referensi yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada menarik perhatian dan minat baca. Nah, ini judul juga berfungsi sebagai magnet untuk menarik minat dan perhatian siapa saja
untuk membeli atau membacanya. Inilah alasan kenapa penyusunan dan penulisan judul yang benar dibuat seunik dan sekreatif mungkin. Next. Nah, ini masuk dalam pembahasan tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku. Nah, ada beberapa tata cara. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, kapitalisasi sendiri adalah penulisan kata dengan penggunaan huruf besar atau huruf kapital untuk huruf pertamanya dan huruf kecil untuk huruf lainnya. Ada juga terdapat 4 aturan dalam kapitalisasi judul yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di antaranya, pertama, ikuti aturan kapitalisasi kalimat. Nah, pasti kalian semua sudah tahu tentang aturan kapitalisasi kalimat karena di pelajaran SD pun kita sudah mempelajarinya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aturan kapitalisasi kalimat. Yang pertama, tentunya kita semua sudah tahu jika penggunaan huruf kapital dipakai ketika di huruf awal kalimat. Dan yang kedua, digunakan untuk menyebutkan nama atau julukan orang. Tapi untuk hal ini tidak berlaku untuk unsur nama yang menggunakan kata bin dan binti. Misalnya, Abdul Rahman bin Yazid atau Elisa binti Salimah. Nah, dalam contoh tersebut, kata bin dan binti tidak perlu dikapitalisasikan. Yang ketiga, dipakai untuk awal kalimat dipetikan langsung. Kemudian digunakan untuk menulis kitab suci, Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan dan nama agama. Selanjutnya digunakan untuk penulisan gelar keturunan, gelar akademik, atau gelar kerajaan. Dan yang keenam, digunakan untuk penulisan unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti oleh nama orang ataupun pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat, seperti itu. Dan yang ketujuh ada digunakan untuk nama bangsa, bahasa, dan suku bangsa. Tapi ada perkecualian terkait penggunaan huruf kapital ini. Apabila terdapat imbuhan, maka tidak ditulis menggunakan huruf kapital, tetapi tetap menggunakan huruf kecil. Misal katanya ke Inggris-Inggrisan. Nah, ini tidak perlu dikapitalisasikan karena terdapat imbuhan di dalamnya. Yang kedelapan ada digunakan untuk penulisan hari, bulan, dan tahun atau hari raya. Yang kesembilan digunakan untuk peristiwa sejarah, dan yang terakhir digunakan untuk singkatan nama gelar, sapaan, atau pangkat. Nah, tadi itu sedikit penjelasan tentang penggunaan huruf kapital. Nah, untuk aturan pertama ini sengaja ditegaskan karena ada pertanyaan yang dapat muncul. Bagaimana bila kata pertama adalah kata yang diawali huruf besar? Kata yang tidak diawali huruf besar, misalnya iPad, nama merek yang diawali huruf kecil, atau Bin Laden. Unsur nama seperti the, van, der, bin, atau binti yang tidak perlu dikapitalisasikan. Nah, untuk judul, penulisan merek tidak dapat diubah karena merupakan identitas. Jadi iPad tetap ditulis iPad dengan huruf awal tetap huruf kecil, bukan iPad yang huruf awalnya dirubah menjadi huruf kapital. Seperti itu. Kemudian untuk penulisan judul, untuk unsur nama seperti the, van, der, bin, binti, dan lain sebagainya, yang biasanya tidak dikapitalisasikan, tetap dikapitalisasikan bila terletak di awal judul. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kedua ada kapitalisasikan semua unsur kata ulang sempurna.
Pengertian kata ulang sendiri adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi atau pengulangan dan membentuk atau menambah makna pada kata sebelumnya. Nah, kata ulang ini ada beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna yang terbentuk. Di sini saya akan menjelaskan jenis kata ulang berdasarkan bentuk. Yang pertama termasuk kata ulang sempurna, yaitu kata ulang yang bisa disebut dwilinga, yaitu jenis kata yang mengalami proses reduplikasi secara keseluruhan. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, rumah-rumah, mobil-mobil, seperti itu. Yang kedua ada kata ulang sebagian, atau biasa disebut dwipurwa. Nah, kata ulang jenis ini adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi pada sebagian kata saja. Biasanya proses reduplikasi ini letaknya terjadi pada bagian awal kata. Misalnya lelaki, tetangga, tetua, leluasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi, yaitu kata-kata yang mengalami proses reduplikasi dan mengalami perubahan bunyi pada kata pertama maupun kata kedua. Contohnya, gerak-gerik, sayur-mayur, teka-teki, lauk pauk, seperti itu. Yang keempat ada kata ulang berimbuhan, yaitu kata ulang yang mengalami proses reduplikasi atau pengulangan dengan mendapatkan imbuhan pada kata pertama maupun kata kedua. Contoh katanya ada rumah-rumahan, batu-batuan, bermaaf-maafan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kata ulang semu, yaitu jenis kata ulang yang hampir mirip dengan kata ulang sempurna, tetapi bedanya adalah kata ulang semu ini tidak memiliki makna jika dipisahkan. Contoh katanya ada kupu-kupu, kura-kura, pura-pura, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk aturan kedua ini, kapitalisasikan semua unsur kata ulang sempurna, berarti kata ulang yang tidak termasuk kata ulang sempurna cukup dikapitalisasikan unsur pertamanya. Next. Nah, yang ketiga ada kapitalisasikan semua kata yang tidak termasuk kata tugas. Bicara tentang kata tugas, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu kata tugas? Ya, kata tugas adalah suatu kelompok dalam tata bahasa Indonesia yang tidak mempunyai makna. Dalam arti lain, kata tugas adalah kata yang memiliki makna gramatikal atau makna yang diperoleh setelah disandingkan dengan kata lain. Ada 5 jenis kata tugas, yaitu preposisi atau kata depan, contohnya di, ke, dari, tentang. Kedua ada konjungsi atau kata hubung. Ketiga ada interjeksi, kata seru, artikula, dan partikel penegas. Nah, aturan ketiga ini berarti untuk penulisan judul, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, dan kata bilangan, atau kata yang tidak termasuk kata tugas, perlu dikapitalisasikan. Tapi kekeliruan yang sering muncul dalam penulisan judul biasanya tidak mengkapitalisasikan kata keterangan, misalnya kata tidak dan kata akan. Nah, kedua kata tersebut harus dikapitalisasikan ya teman-teman, karena termasuk kata tugas. Karena tidak termasuk kata tugas, mohon maaf. Next.
Nah, yang keempat ini, kapitalisasikan kata tugas bila terletak pada posisi awal judul. Sebaliknya, untuk aturan keempat, berarti 5 kelas kata yang termasuk kata tugas yang tidak dikapitalisasikan tadi, seperti kata depan, kata sambung, kata seru, artikula, dan partikel penegas, dalam penulisan judul perlu dikapitalisasikan jika letaknya di awal judul. Itu tadi sedikit pembahasan tentang aturan kapitalisasi kalimat untuk tata cara penggunaan huruf kapital dalam penulisan judul karya ilmiah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Risti. Nah, teman-teman masih lanjutannya bagaimana? Penjelasan selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Rosita. Silakan Rosita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya di sini sebagai narasumber kedua yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku. Tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku yang kedua yaitu judul bukan kalimat. Penulisan judul tidak perlu menggunakan tanda baca, sehingga ditulis apa adanya dan berdiri sendiri, yang kemudian terdiri dari beberapa kata. Judul jangan diakhiri dengan tanda baca, misalkan dengan tanda titik. Mengapa? Karena judul berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat boleh diakhirinya diberi tanda titik, sedangkan judul jangan diberi tanda titik. Nah, perlu dipahami bahwa yang namanya judul bukanlah kalimat, sehingga judul tidak bisa ditulis sebagaimana menulis sebuah kalimat. Tata cara penulisan judul karya ilmiah yang ketiga yaitu memperhatikan kelogisan. Penulisan judul yang benar adalah mengenai logis tidaknya struktur kalimat yang digunakan. Jadi, menyusun judul juga perlu dipikirkan dengan logika. Sekalipun itu harus menarik dan membuat pembaca ingin tahu, kalian juga harus memperhatikan logis tidaknya judul tersebut. Setiap kali Anda menyusun judul sebuah karya ilmiah, usahakan dibaca kembali. Pastikan setelah membaca judul tersebut, kamu memang paham maksud dan tujuan judul itu sendiri. Tata penulisan judul karya ilmiah yang keempat yaitu tidak boros kata. Menulis judul, baik untuk karya tulis ilmiah maupun bukan, sebaiknya tidak boros kata. Jadi bukan hanya untuk judul karya tulis ilmiah saja yang tidak boleh boros kata. Menulis misalnya seperti cerpen, novel itu juga tidak boleh boros kata. Semakin singkat namun jelas, maka semakin baik. Apalagi untuk karya tulis ilmiah yang sifatnya memaparkan pembahasan serius. Salah satu indikator berbahasa yang benar yaitu tidak melakukan pemborosan. Oleh sebab itu, penggunaan kata yang mempunyai makna sama dan tujuan yang sama tidak boleh dilakukan. Misalkan, 10 ciri-ciri tulisan yang baku. Contoh tersebut terdapat penjamanan, yaitu kata ciri-ciri. 10 ciri saja itulah sudah cukup, karena sudah menunjukkan bentuk jamak lebih dari satu. Pilih salah satu bentuk saja, jangan gunakan keduanya, sekaligus agar penulisan judul menjadi benar. Oke, bisa di next. Next.
Dan juga jika judul itu terlalu panjang, maka nantinya akan menjadi kalimat yang membutuhkan tanda baca. Selain itu juga membuat calon pembaca itu merasa kesulitan menangkap arti dari judul yang terlalu panjang. Tata cara penulisan judul karya ilmiah yang kelima yaitu kesamaan bentuk. Menulis judul yang baik dan benar juga perlu memperhatikan bentuk kata yang digunakan, terutama jika dalam judul tersebut menggunakan kata hubung dan. Mengapa? Sebab adanya kata hubung ini biasanya berpotensi membuat judul kelewat panjang. Sekalinya dibuat pendek, ada kemungkinan maknanya ambigu dan kurang mempresentasikan isi tulisan. Misalnya, memahami fungsi dan cara membuat mainan edukatif. Nah, yang pertama itu judul karya tulis ilmiah yang penulisannya salah. Karena fungsi di situ termasuk nomina, sedangkan membuat termasuk verba. Tidak ada kesamaan bentuk. Nah, jadi yang benar yaitu ganti kata membuat dengan kata pembuatan. Memahami fungsi dan cara pembuatan mainan edukatif. Oke, bisa di next. Berikut contoh lagi yang penulisannya salah, yaitu pemanfaatan daun sirih sebagai obat herbal. Contoh yang pertama, tulisan yang pertama yaitu merupakan contoh judul karya ilmiah yang salah dalam penulisannya, di mana kata sebagai adalah kata hubung, sedangkan kata hubung tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi penulisan yang benar yaitu pemanfaatan daun sirih sebagai obat herbal. Sebagai itu tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang luar biasa dari Risti dan Rosita. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat nggak? Selanjutnya ini akan ada sesi tanya-jawab bagi kalian yang masih kurang paham atau masih penasaran tentang tata cara penulisan judul karya ilmiah, boleh banget untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Boleh raise hand ya teman-teman. This is me before I become rich. Tapi walaupun aku belum rich, aku bisa beli apapun yang aku butuh pakai rekening. Pinjamannya bisa sampai 10 juta dengan pembayaran per bulan cuma 1 juta. Proses data dan share juga cepat banget. Kalau kamu gimana? Udah pakai rekening belum? Iya, Reza Allegra, boleh dinyalain mikrofonnya? Oh iya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya. Apakah langsung saya sampaikan pertanyaannya? Ya, boleh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Allegra Purnama dari Kabupaten Veteran Jawa Timur. Saya ingin bertanya, kan sebelumnya disampaikan tata cara atau tips and trick cara penulisan judul dalam karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, salah satu yang saya ingin pertanyakan, saya ingat apa kata guru saya pada saat dulu masih duduk di bangku SD, bahwa dikatakan ketika membuat sebuah tema dan membuat judul, diusahakan tidak jauh beda. Nah, lalu dalam pembuatan judul itu pun sendiri, disarankan oleh guru saya pada saat itu hanya membuat judul yang terdiri dari 2 kata, dan itu tidak lebih.
Nah, menurut kalian dari narasumber, tanggapannya dan solusinya seperti apa ya? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Bagaimana narasumber? Mau langsung dijawab? Atau bagaimana? Ya lanjut pertanyaan yang kedua dulu, Kak. Oke, teman-teman, satu pertanyaan lagi. Ya, Kak Dian Anggarini, boleh on mic atau on cam juga sekalian. Iya, maaf sebelumnya saya di sini nggak bisa on cam soalnya kameranya lagi error. Ya. Pertanyaan saya yaitu di dalam penulisan karya ilmiah ini apakah ada maksimal kata dalam penulisan judul atau mungkin bahkan minimal kata dalam judul? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Bagaimana moderator? Bagaimana narasumber? Apakah sudah bisa dijawab? Oke teman-teman, sambil nunggu narasumber menjawab, aku pengen ngajak ngobrol kalian dulu nih. Aku mau kenalan sama ini yang lagi on cam ini. Mbak Vita Ramdhani. Boleh perkenalkan diri nggak? Mana ini Mbak Vita? Halo? Iya, Mbak Vita. Boleh on cam nggak? Oke, Mbak Vitanya mungkin gangguan sinyal. Ini aku mau kenalan sama Nina Hima Nurhidayati nih. Boleh on mic nggak? Halo, Nilna. Halo. Ini dari mana nih asal instansinya? Dari tadi. Dari dari mana? Ini aja deh, tahu webinar ini dari siapa sih? Dari Batang. Dari Mbak narasumber.
Oh, yang narasumber mana ini? Rosita atau Risti? Yang ini yang ketawa. Oh, Risti. Oke, terima kasih Nilna. Bagaimana narasumber? Apakah sudah bisa menjawab? Oke, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua saya gabungkan karena menurut saya sama ya. Yang pertama, ada pendapat kalau judul itu harus ditulis 2 atau 3 kata. Dan yang pertanyaan kedua, apakah dalam penulisan judul ada minimal kata atau maksimal dalam penulisan katanya? Nah, perlu diketahui judul ini bukan kalimat, jadi sehingga judul tidak bisa ditulis bagaimana saat menulis sebuah kalimat. Nah, maksudnya di sini adalah penulisan judul tidak perlu menggunakan tanda baca sehingga ditulis apa adanya dan berdiri sendiri yang kemudian terdiri dari beberapa kata. Biasanya maksimal katanya 12 kata. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. Ya, bisa. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk tanya jawabnya sudah cukup. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan dengan begitu jelas dan detail tentang tata cara penulisan judul karya ilmiah yang baku. Gimana, udah pada paham belum nih kalian? Habis ini kita masuk ke acara selanjutnya, ada kuis. Kuis ini berhadiah teman-teman. Isi kuisnya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber tadi. Di sini saya dibantu oleh rekan saya, Putri. Halo Putri. Iya, halo. Bisa di-share screen Putri soal kuis untuk kuis pertama. Kuisnya gampang kok teman-teman. Cepet-cepetan ya, yang raise hand pertama kali dia yang jawab. Bisa dibaca. Oke, Dian, Kak Dian boleh on mic. Iya. Jawabannya apa, Kak? Mengenal macam, fungsi, dan cara pembuatan sabun. Itu semuanya huruf kapital kecuali dan-nya. Maksudnya semua huruf kapital, semuanya... Maaf, maksudnya huruf depannya. Kayak mengenal huruf awalannya itu, M-nya itu huruf kapital, terus yang macam, huruf yang M awalnya itu kapital, fungsi yang F-nya kapital, dan-nya itu kecil semua, terus cara itu C-nya kapital, pembuatan P-nya kapital, sama sabun S-nya kapital. Nah, gimana nih narasumber Rosita? Apakah jawaban Kak Dian ini benar? Ya, jawabannya benar sekali. Jadi kata pertamanya itu menggunakan huruf kapital semua selain kata dan, karena dan itu termasuk kata hubung, dan kata hubung tidak menggunakan huruf kapital. Oke, untuk Kak Dian, setelah acara ini berakhir, boleh langsung menghubungi admin grup WhatsApp untuk menerima hadiahnya berupa e-money ya nanti. Yeay, terima kasih. Oke, Putri boleh langsung ke kuis kedua nih. Jangan dulu deh. Ini dulu nih, Putri. Menurut kamu tadi pemaparan dari pemateri tadi itu gimana? Menurut aku pemaparan dari narasumber udah cukup jelas ya.
Oh iya iya, udah keren banget ya narasumbernya. Putri, kamu nggak mau kenalan nih sama yang udah join di sini? Mau dong, aku mau kenalan sama Rini Furunika. Boleh on mic sama on cam. Iya, Kak? Bisa sebutkan nama sama asalnya dari mana? Nama Rini Furu. Nama Rini Firunika dari Bojonegoro. Kalau boleh tahu, ikut webinar ini dari mana ya? Disuruh. Oh, ini temennya Risti lagi ya? Oke. Bisa lanjut ke kuis kedua, Putri. Terima kasih, Kak Rini Furunika. Iya, sama-sama. Oke, ini kuis keduanya. Siapa yang bisa menjawab? Ini kuis terakhir ya, teman-teman. Oke, Reza, boleh. Ya, sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena badannya menipis, nggak kuat loh Ya, on nggak cam. apa-apa. Ya, Langsung dijawab. Jadi, teman-teman dalam penulisan judul sebuah karya ilmiah, yang pertama kita harus menaati aturan dalam sebuah penulisan, yaitu aturan pertama mengikuti aturan kapitalisasi kalimat. Lalu kapitalisasikan semua unsur kata ulang sempurna, kapitalisasikan semua kata yang tidak termasuk kata tugas, dan kapitalisasikan kata tugas bila terletak pada posisi awal judul. Setelah kita menaati aturan dalam penulisan kalimat tersebut, yang kedua, judul bukan kalimat. Jadi kita menuliskan judul tidak menggunakan tanda baca. Yang ketiga, dalam penulisan judul kita juga harus memperhatikan pelogisan agar apa yang kita sampaikan bisa masuk akal dan diterima oleh para pembaca. Lalu yang terakhir, dalam penulisan judul kita tidak boleh boros kata agar penyampaiannya bisa singkat, padat, dan jelas. Sekian, terima kasih. Wah, lengkap banget nih jawabannya. Gimana narasumber Risti? Apakah jawabannya tepat? Oh, Risti masih belum bisa bergabung. Langsung aja ke Rosita. Rosita, apakah jawabannya sudah tepat?
Iya, jawabannya benar sekali. Oke, Putri boleh ditunjukin jawabannya. Selamat ya Kak Reza. Setelah acara ini selesai, boleh langsung Oke, Oke, teman-teman. makasih. Iya, sama-sama. Nah, sangat antusias sekali ya. Dari diskusi tadi dapat digarisbawahi bahwa menulis judul, terutama judul karya ilmiah, tidak boleh disepelekan, tidak boleh menulisnya sesuka hati, karena ada ketentuan-ketentuan cara penulisan judul karya ilmiah yang baik dan benar agar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti penggunaan huruf kapital, kesamaan bentuk, memperhatikan kelogisan, tidak boros kata, dan ditulis apa adanya dan berdiri sendiri. Nah, ini udah sampai di penghujung acara. Gimana sebelum acara ini berakhir, kita foto bersama dulu yuk teman-teman untuk kenang-kenangan nih. Boleh on cam semua ya. Sesi foto bersama akan dipandu oleh Putri. Silakan Putri. On cam semua ya teman-teman. Oke, untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada hari ini. Semoga ilmunya dapat berguna bagi kita semua. Amin. Di sini saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Balkis. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Demikian webinar mini hari ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Putri Nurfadilah Irawan selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.